salawat dan memohon syafaat. Allahumma shalli ala Muhammad. Basyiru sallu ala Nabi. Yadaka ya Rasulullah, saya sudah sampai di depanmu, maka perkenankanlah saya untuk mencium tanganmu ya Rasulullah. Akhirnya bu, tangan Kanjeng Nabi niku bu, metu ke kuburan bu. Masya Allah, metu bu, tangannya Rasulullah SAW. Dilihat oleh puluhan ribu orang, jutaan orang melihat tangannya Rasulullah SAW, tetapi yang bisa mencium hanya Imam Rifai, ya kan? Diambung tangannya, wolak-walik, kemudian kembali lagi tangannya baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu dibukakan pintu kubur Rasulullah, kita masuk. Yang pertama itu dindingnya hijau. Dibuka dinding hijau, kuning. Buka dinding kuning, putih. Buka dinding putih, nisan Rasulullah. Begitu kita sampai ke nisan Rasulullah, Rasulullah begini. Lihat Zaini datang begini nih. Kuburnya bergerak, keluarlah beliau. Kita cium, kita peluk. Di dalam pengrasa kita yang kita peluk itu adalah nisan. Kali dibuka, oh bukan. Ininya aliful am, mimul fam, nunul hal. Itu kenang yang seumur hidup saya insya Allah nggak lupakan. Contoh lagi berlebih-lebihan mengatakan Nabi sering jalan-jalan. Iya, Nabi jalan-jalan ke Surabaya, Tangerang ditinggalkan. Nabi jenguk Habib ini, Habib anu, Syekh ini, Syekh anu, sementara Abu Bakar tidak pernah dijenguk. Abu Bakar, Umar, Utsman, istri-istrinya nggak pernah dijenguk, Fatimah nggak pernah dijenguk. Ente kalau mati saja ente kalau mati terus keluar, ketemu siapa dulu? Istri kan? Istri lah, minta maaf. Selama ini salah. Ini Nabi katanya keluar-keluar terus, tidak pernah ketemu 9 istrinya. Nabi tidak pernah keluar, tidak ada satu istri mengatakan Rasulullah keluar sama saya, ketemu saya. Kenapa Fatimah radhiyallahu anha meninggal? Sakit, setelah Nabi meninggal dia sakit sedih. 6 bulan kemudian dia meninggal dunia. Seandainya Nabi tiap hari keluar, ngapain dia sakit? Iya enggak? Iya enggak? Ya Nabi keluar ketemu dia, ngobrol, gimana nak? Tapi karena sudah berpisah dari ayahnya, dia sedih, akhirnya dia meninggal 6 bulan kemudian. Kalau Nabi bisa jalan-jalan, sudah bikin rapat terus sama sahabat, tidak ada masalah ribut. Ali, Muawiyah sini kumpul-kumpul. Kenapa Nabi tidak pernah muncul kasih tahu mereka? Nabi tidak pernah ketemu istrinya, tidak pernah ketemu para sahabatnya, tidak pernah ketemu mantunya, tidak pernah ketemu anaknya. Terus ketemu, kamu nih ngapain? Kenapa bisa? Tahun 2000-an muncul Nabi keluar dari kuburan ketemu kamu. Kamu nih siapa? Sampai nih ke sopo? Kok iso? Benar, harus pakai logika. Apalagi bilang kemudian kuburan goyang-goyang, jujak. Apa nggak bikin askar sana bingung ya? Siapa ini goyang-goyang, jujak. Gimana? Tahun 2000-an lah, bukan tahun 1700, bukan. Tahun 2000-an, ada CCTV banyak ketika itu. Tapi yang percayakan hal ini banyak. Kuburan makam di makam Zambal itu kan banyak yang minta dimakamkan di situ, sehingga gantian dilihat sudah kuburannya rusak atau apa digali atau ditaruh di atasnya. Jadi satu kuburan itu biasanya isi orang 10, sudah habis diisi lagi seperti itu. Ini Habib ketika digali, Habib Musyayya ini ketika digali kuburannya, beliau Al Habib Musyayya duduk di kuburannya, duduk baca Quran, digali. Hah? Apa? Kaget yang gali. Di kuburan gali ada semangkanya, ada pisang goreng, tapi ya tak ada pisang goreng, tambahan dia. Baca Quran, kaget dia. Apa kata Habib yang ada di kuburannya? Tutup, cek mau ngomong lo gue en. Kamu kalau ngomong cerita sama orang, Allah akan takdirkan kamu nggak panjang umur. Takut pak? Ya apa? Ngelihat hal yang aneh kayak gini, jasadnya utuh hidup di dalam kuburan, nggak boleh cerita mati. Berat, nyimpen rahasia itu berat. Akhirnya dia simpen nggak tenang. Ada apa mas? Enggak. Mikir, enggak dik, tak nyawa apa? Apa? Janda bandegi. Bangun aku jawab kamu janda. Akhirnya
Akhirnya didesak-desak sama istrinya, cerita, aku melihat makamnya Habib itu. Ini Nabas, tukang gali kuburan. Ketika digali, nggak taunya Habib sedang duduk di kursi emas dengan membaca Al-Quran. Cerita, nggak sampai seminggu mati. Dan ini cerita masyhur, disebutkan dalam kitabnya Majmu' Kalam Al-Habib Alwi bin Syahab. Disebutkan di situ. Nah, artinya apa? Bahwasanya orang kalau sudah ngerasa dekat sama Allah, nggak mungkin puas dengan Al-Quran. Tahayul itu semua itu nongseng kalau kata orang Belanda, ya nggak? Sayyidul Imam Faqihil Muqaddam di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Faqihil Muqaddam adalah orang-orang yang besar, beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Sehingga banyak para ulama, banyak orang-orang soleh di zaman beliau, di masa beliau, berkunjung kepada beliau untuk mengambil manfaat, untuk mengambil barokah daripada ilmu-ilmu beliau. Ada buruk terbaru ya? Sebagian habaib itu kalau ada anak cucu Syekh Abu Bakar bin Salim lagi bermain, ya dikasih tahu, sini Ikam, aku tahu Ikam ini keturunan Nabi Habaib, tapi hati-hati dengan anak turunan Syekh Abu Bakar bin Salim. Anak turunan Syekh Abu Bakar bin Salim ini yang beriman bertakwa kepada Allah Ta'ala, semuanya wali min awliyaillah. Berhati-hatilah kalian. Yang ditakutkan murka Allah Ta'ala datang kepada kalian. Karena Syekh Abu Bakar bin Salim ini sangat luar biasa. Luar biasa. Bahkan ucapan beliau mengatakan, kalau aku tidak malu kepada Allah, ini yang sangat luar biasa. Yang pian belum pernah dengar dari biografi para wali-wali yang lain. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka Jahannam itu akan aku matikan. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka Jahannam itu akan aku matikan. Artinya, Allah ini mengabulkan setiap doa Syekh Abu Bakar bin Salim. Kalau seandainya Syekh Abu Bakar bin Salim memohon kepada Allah Ta'ala agar api neraka Jahannam ini dipadamkan, maka Allah akan padamkan. Lihat bagaimanakah ketawaduan, kesungguh-sungguhan, kehususiaan, itu semua didapatkan dengan mujahadat, dengan mematikan hawa nafsu yang ada pada dirinya.